Oke, jadi begitu bro. Setelah kita mendengarkan beberapa potongan audio dari pendapat para asatidz tersebut, untuk lebih memperdekasnya, saya akan memberikan kesimpulan. Beliau, Ustadz Abdul Somad berpendapat, kunut subuh itu sunnah. Bahkan imam atau makmum yang lupa melakukan kunut subuh, dia harus sujud sahwi. Jadi seakan-akan di sini Ustadz Abdul Somad menganggap kunut subuh adalah sesuatu yang harus. Karena beliau mengatakan seperti itu. Kalau dia bermadzhab Syafi'i, maka dia harus sujud sahwi. Makmumnya pun, kalau imamnya lupa sujud sahwi, makmumnya pun harus sujud sahwi juga. Beliau mengatakan kunut subuh itu sunnah, merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ulama Syafi'iyah. Dalil yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi. Bunyi hadisnya seperti ini. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam qanata fil fajr. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut pada salat subuh. Oke. Di sini Ustadz Abdul Somad sebenarnya sudah banyak menjelaskan masalah kunut subuh dalam buku karangan beliau. Judulnya 37 masalah populer, itu bisa antum cek sendiri bagaimana pendapat Ustadz Abdul Somad secara jelas tentang kunut subuh ini. Intinya beliau berpendapat bahwa kunut subuh adalah sunnah. Sedangkan Ustadz Badrussalam LC, beliau berpendapat kunut subuh itu tidak sunnah, tidak disyariatkan. Tetapi beliau tidak sampai menganggap kunut subuh adalah suatu amalan bid'ah. Karena ini adalah masalah ijtihadiyah dalam hal memandang kesikohan suatu rawi pada sebuah hadis. Jadi perdebatan para ulama sejak dulu sampai sekarang itu masalah ijtihad tentang suatu rawi. Beliau mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah merujuk kepada pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka mengatakan dalil tentang kunut subuh yang diriwayatkan dari Abu Ja'far adalah hadis yang mungkar, yang menyelisih hadis sahih. Jadi hadisnya itu dinilai ada cacat dari salah seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, karena beliau ini dikomentari oleh beberapa para hadis, diantaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mengomentari Abu Ja'far Ar-Razi, beliau adalah seorang yang baik, namun buruk hafalannya. Jadi posisi hadisnya itu doif, walaupun bukan doif yang parah ya. Namun hadis ini menyelisihi hadis yang sahih. Makanya dikatakan ini adalah hadis yang mungkar. Jadi pendapat Ustadz Badrussalam ini bukan sunnah, tetapi beliau tidak sampai menganggapnya ini adalah bid'ah. Dalil yang menjadi rujukan adalah dalil dari Abu Malik. Beliau pernah berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, sungguh engkau pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Pernah juga di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, serta Ali di Kufa ini selama lebih dari 5 tahun. Apakah mereka pernah melakukan kunut subuh?" Beliau menjawab, "Tidak benar wahai anakku, itu perkara bid'ah." Itu perkara baru atau perkara bid'ah. Itu hadisnya ya. Namun beliau tetap merujuk kepada pendapat Imam Ahmad yang tidak mengatakan bahwa hal itu sampai kepada bid'ah. Untuk Ustadz Abdul Hakim, beliau berpendapat kunut subuh itu tidak sunnah, tidak disyariatkan, dan menganggap kunut subuh adalah suatu amalan bid'ah. Dan makmum apabila menemukan imam yang kunut subuh, maka tidak perlu baginya untuk mengangkat tangan. Gitu. Tegas ya pendapat beliau. Beliau mengatakan kunut subuh suatu amalan bid'ah merujuk kepada perkataan sahabat Nabi yang telah sahih dan jelas hadisnya. Sahabat Nabi tersebut mengatakan kunut subuh adalah bid'ah atau muhdas, karena perkataan sahabat tentu harus lebih didahulukan daripada perkataan imam setelahnya. Jadi yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah itu sahabat, sedangkan
perkataan-perkataan setelahnya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, seandainya mereka semua berempat mengatakan itu sunnah atau tidak termasuk bid'ah, ada sahabat yang lebih tinggi derajatnya, yang harus lebih kita ambil pendapatnya, karena sahabat itu kan murid langsung, murid sahabat Rasulullah. Tentu kata Ustadz Abdul Hakim, kita harus berpendapat seperti pendapatnya sahabat. Dalilnya sama seperti dari Ustadz Badrus Salam, cuma di sini beda memahami antara Ustadz Badrus Salam dan Ustadz Abdul Hakim bin Amin Abdad. Adapun dari 3 pendapat Ustadz tersebut, saya memilih pendapat Ustadz Abdul Hakim. Alasannya karena beliau merujuk pada dalil yang sahih dan juga perkataan sahabat, dan beliau tegas mengambil sikap dengan dalil yang sudah sahih tentang kunut. Jadi saya lebih yakin dalam hal ini tentang pendapatnya Ustadz Abdul Hakim bin Amin Abdad.